Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Sakaya Askadina, perwakilan dari SD Negeri Nomor 8 Tanjung Pinang Barat. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Putra Lokan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di hulu Sungai Bintang yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil. Sang raja telah memiliki permaisuri yang begitu dicintainya. Kehidupan rumah tangganya pun begitu rukun dan bahagia. Namun, pada suatu hari, sang raja melihat istrinya sedang lesu dan bersedih. "Istriku, kenapa kamu bersedih? Coba katakan padaku, janganlah dipendam sendirian." "Suamiku, kita sudah lama membina rumah tangga, namun kenapa kita belum diberi keturunan?" Mendengar penuturan istrinya, sang raja hanya bisa menenangkan hatinya. "Kita berdoa saja sama Yang Maha Kuasa. Mungkin kita belum dipercaya untuk memiliki anak." Mendengar jawaban dari suaminya, sang permaisuri hanya mengangguk, tetapi tetap saja ia tetap menginginkan kehadiran seorang anak. Pada suatu pagi, saat sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba permaisuri jatuh pingsan. Sang raja pun panik bukan main. Sang raja langsung menyuruh pengawal untuk memanggilkan tabib. Raja sedang berpikiran yang tidak mengenai kondisi istrinya, apalagi saat tabib mengatakan bahwa ia tidak bisa menyembuhkan istrinya. Ternyata permaisuri sedang mengandung seorang bayi. Perasaan raja pun lega sekaligus bahagia. Akhirnya, doa dan harapan mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kehamilan permaisuri pun dijalani dengan kebahagiaan. Tak terasa 9 bulan telah berlalu. Pangeran kecil pun siap datang ke dunia. Namun, alangkah terkejutnya permaisuri dan raja ketika yang lahir bukanlah seorang bayi, melainkan lokan atau kerang. Raja pun merasa sangat malu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian, bendahara kerajaan yang memiliki niat jahat memberi saran kepada raja untuk membawa mereka ke hutan. Sang raja saat itu masih bingung, tentu saja langsung menyetujui rencana tersebut. Ia langsung menyuruh pengawal untuk membawa mereka keduanya ke hutan. Sesampainya di hutan, permaisuri sangat ketakutan, sedih, dan bingung. Saat sedang menangis, tiba-tiba ada seorang nenek yang datang. Nenek tersebut bernama Nenek Kebaya. Karena tidak tega melihat permaisuri sendirian, sang nenek pun mengajaknya untuk tinggal bersama. Rumah Nenek Kebaya hanyalah gubuk yang kecil dan sempit. Namun, permaisuri tetap bersyukur karena masih ada orang baik yang mau menolongnya dan anaknya. Tak terasa, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. 18 tahun sudah berlalu. Permaisuri dan Nenek Kebaya masih tinggal di gubuk yang kecil. Anaknya yang berwujud lokan juga tumbuh dengan sehat. Saat ini, anaknya yang berwujud lokan itu tinggal di kolam kecil. Pada suatu malam, saat bulan purnama, tiba-tiba ada seorang lelaki tampan yang keluar dari dalam kolam. Tentu saja saat itu permaisuri dan Nenek Kebaya merasa sangat takut. "Wahai pemuda, siapakah engkau ini? Kenapa kau keluar dari dalam kolam itu?"
Awalnya Permaisuri tidak percaya, tapi akhirnya ia juga mau menerimanya. Beberapa lama kemudian, Pangeran Lokan sangat khawatir dengan keadaan kerajaan. Ia bertanya dengan ibunya. Setelah strateginya matang, ia pun mengeksekusinya. Walaupun menyerang bendahara kerajaan begitu sulit, akhirnya ia dapat mengalahkannya. Setelah membebaskan ayahnya, rasa raja sangat kaget, tetapi ia sangat lega dan berhutang budi. Lalu ia bertanya terhadap pangeran, "Siapakah kamu, anak muda?" "Aku bukanlah siapa-siapa, biarlah hati ibuku yang menjawab." Tak beberapa lama kemudian, Permaisuri pun datang. Raja lagi-lagi kaget saat melihat istrinya 18 tahun lalu dibuang ada di depan matanya. Kemudian Permaisuri menceritakan dan menjelaskan semuanya kepada sang raja. Siapakah kemudian menanyakan? Ternyata pemuda yang tadi itu adalah anak kandungnya sendiri. Sang raja pun sangat senang dan bahagia. Raja kemudian sangat malu dan menyesal. Ia kemudian meminta maaf kepada Pangeran Lokan dan Permaisuri. Meskipun begitu, raja sangat marah karena bendahara kerajaan yang telah menghasutnya dan mengkhianatinya. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Mungkin raja tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Ia langsung memboyong Pangeran Lokan dan Permaisuri ke istana. Mereka tidak lupa menjemput nenek kebayan untuk tinggal bersama di istana. Mereka pun hidup bersama dengan bahagia. Demikianlah cerita pertama yang saya alami waktu